Bismillahirrahmanirrahim. As-siwaku siwakan. Wa yustahabbu lan disunnahkan lisaimi kedue wong kang poso an yatasawwaka apa yen to siwakan sapa shaim athna asyami ing dalem tengahe poso. Wala farqa lan ora ana perbedaan baina awalin nahari antarane awal siang wa akhirahu lan akhir siang. Qala at-Tirmidzi ngendika sapa Imam Tirmidzi walam yara lan ora berpendapat As-Syafi'i sapa Imam Syafi'i bisiwaki kelawan siwakan awalan nahari ing dalam awali rina wa akhirahu lan akhiri rina baksan ing dosa. Artinya nanti ya wa kanan nabiyyu lan ana sapa nabi sallallahu alaihi wasallam yatasawwaku iku siwakan sapa Kanjeng Nabi wa tingkah anane nabi kali utawi nabi shaimun iku poso. Wa taqaddama dzalika fi hadzal kitab falyarja ilaihi wa taqaddama lan wis dhisik dzalika apa pembahasan iki fi hadzal kitab ing dalem iki kitab falyarja monggo becik merujuk sapa wong ilaihi maring hadza utawa dzalika. Jadi di antara adab berpuasa yaitu siwakan ya atau bisa sikatan. Disunnahkan untuk orang yang berpuasa itu siwakan ya ketika berpuasa, baik bersiwakannya itu awal siang, tengah siang, akhir siang tidak masalah ya. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i saja itu tidak menganggap masalah seseorang yang siwakan di awal siang maupun di akhir siang, jadi tidak apa-apa. Hanya kemudian kalau kita lihat ashab Syafi'i atau Syafi'iyah itu memang memakruhkan kita siwakan atau puasa itu ba'da zawal ya, setelah zawal atau setelah duhur itu dimakruhkan. Tetapi kita ingat ya, dulu ketika kita mengaji itu ada ungkapan di dalam Fathul Qarib itu waqtaron Nawawiyu adamal karohati mutlakon. Imam Nawawi memilih ya qaul mukhtar bahwa ikhtaro artinya memilih pandangan bahwa siwakan itu tidak ada kemekruhan secara mutlak, artinya bisa dilakukan kapan saja. Hal ini berdasarkan pada sunnah Nabi bahwasanya Nabi dahulu juga siwakan ketika beliau puasa. Masalah ini sudah ada di bab-bab terdahulu, jadi silahkan bisa merujuk ke sana. Yang keenam, al-judu wa mudarasatul Qur'an. Lomo atau leloberan wa mudarasatul Quran lan deres darusan Al-Quran. Al-judu utawi lomo wa mudarasatul Quran lan darusan Al-Quran, baik darusan bareng-bareng atau membaca sendiri, mustahabbani iku disunnahkan fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu, illa annahuma kejaba sak temene jud lan mudarasatul Quran akadu iku luwih dikuatkan fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Etika yang keenam ketika kita berpuasa itu adalah dermawan dan mendaras ya, membaca Al-Quran. Dermawan dan membaca Al-Quran itu ya, sangat ya disunnahkan di setiap waktu ya, tidak Ramadan pun yang namanya dermawan dan membaca Al-Quran ini sunnah, apalagi kalau bulan Ramadan ini lebih disunnahkan. Rawal Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, rawa meriwayatkan Al-Bukhari sapa Imam Bukhari an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala
Karena ono Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi iku luweh loma-lomane manusa. Wa kana lan ono ajwadu ma yakunu luweh lomane wektu yakunu ono sapa rasul iku fi Ramadana ing dalem Ramadan khina yalqa nalikane menemui hu ing rasul Jibrilu sapa malaikat Jibril. Wa kana lan ana sapa malaikat Jibril yalqa iku menemui sapa Jibril hu ing nabi fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi min Ramadana saking wulan Ramadan. Apa tujuannya? Fayudarisu mongko ndres Al-Qur'an ya sapa Jibril hu ing nabi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fala Rasulullahi ajwadu bil khairi minar rihil mursalati, mongko sungguh utawi Rasulullah ajwadu iku luweh dermawan bil khairi kelawan kebaikan minar rihil mursalati dibanding angin yang berhembus. Jadi bersikap dermawan dan membaca Al-Quran adalah salah satu hal yang sunnah, karena Rasulullah dulu adalah orang yang paling dermawan, dan lebih-lebih lagi Rasulullah itu paling dermawan ketika bulan Ramadan, yaitu ketika Rasulullah bertemu dengan Jibril. Di bulan Ramadan itu Jibril itu selalu menemui Rasulullah di setiap malam. Apa tujuan Jibril kalau Ramadan? Yaitu Jibril itu turun kepada Nabi dan setiap malam ya bertemu Nabi. Tujuannya itu apa? Mendaras Al-Qur'an. Jadi Jibril ini mengecek hafalan atau bacaan Al-Qur'an Nabi. Jadi bareng-bareng dibaca begitu ya. Jadi Nabi saja ini langsung ya dicek hafalannya ya oleh malaikat Jibril. Dan sungguh Rasulullah adalah orang yang paling dermawan ketika itu ya, kedermawanannya melebihi angin yang berhembus ya. Yang ketujuh, al-ijtihadu fil ibadati fil ashril awakhiri min Ramadana, bersungguh-sungguh di dalam beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Aisyata saking ibunda Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi idza dakhala nalikane masuk al-asrul awakhir apa 10 hari terakhir bulan Ramadan ahya mongko menghidupkan sapa Nabi al-laila ing maleme wa aiqadha lan membangunkan sapa Nabi ahlahu ing keluargane wa sadda lan nalaini sapa Nabi al-mizara ing sarunge atau jarite wa fi riwayatin li muslimin lan dalam siji riwayat kedhi Muslim kana ana sapa Nabi ya jitahidu iku bersungguh-sungguh sapa Nabi fil asril awakhir dalam 10 terakhir ma la yajtahidu fi ghairihi dengan bersungguh-sungguh kelawan sungguh-sungguh la yajtahidu selain ma la yajtahidu ora bersungguh-sungguh sapa Nabi fi ghairi dalam liyane asr awakhir. Wa rawat Tirmidzi wa sahhahu an aliyin qala kana Rasulullah yuqidu ahlahu fil asril awakhiri, karena ana sapa Rasul iku membangunkan keluarganya ing dalam 10 terakhir wa yarfaul mizar lan mengangkat artinya mingkis mizar sarung artinya giat. Jadi salah satu adab puasa yaitu semakin bersungguh-sungguh semakin tambah kualitas ibadah kita ini justru di akhir 10 terakhir bulan Ramadan ya. Biasanya kita malah lemes seloyo ya. Jadi sebaliknya ya, justru di 10 terakhir ini kita harus menambah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah bahwa Nabi itu begitu masuk 10 akhir bulan Ramadan ya, beliau hidupkan malam-malamnya, keluarganya dibangunkan ya, kemudian istilahnya saddal mizar itu artinya ya giat
ya, sangat giat dalam hal beribadah, mengikat pinggang atau mengencangkan ikat pinggang ya, baju dan lain sebagainya, artinya bersiap-siap benar-benar beribadah. Dalam riwayat Muslim, Nabi bersungguh-sungguh beribadah dalam 10 terakhir, setidak ya kesungguhannya melebihi ketika 10 atau hari-hari selain 10 yang awakhir. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa Rasulullah membangunkan keluarganya pada 10 hari terakhir dan berkemas-kemas, artinya ya. Jadi beliau siaga betul ketika 10 hari terakhir, karena ini juga istilahnya untuk mapak atau menghadapi Lailatul Qadar ya. Mubahatus siyami utawi kiku piro-piro kang dibolehkan berpuasa, hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Yubahu dibolehkan fisyami ing dalem poso ma apa perkara yakti bakal teko apa ma, hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Kalau tadi etika ya, adab-adab ketika berpuasa, sekarang hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa dalam arti tidak membatalkan puasa. Apa semua itu? 1. Nuzulul ma wal inghimasu fihi, turun ke air. Nuzulul ma itu medun banyu ya, ngeduni banyu. Wal inghimasu lan selulup fihi ing dalem ma. Jadi orang puasa boleh turun ke air maksudnya mandi atau selulup ya, menyelam. 5 krono hadis ruang riwayatake ing ma Abu Bakrin sapa Abu Bakar ibnu Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi annahu haddatsahu, sabdana Abu Bakar iku nyritakake hadis faqala laqad ra'aitu annahu haddatsahu faqala ya, maqala ngendika sapa Abu Bakar bin Abdurrahman an ba'di ya, faqala mongko ngendika sapa ba'di ashabin Nabi. Jadi Abu Bakar bin Abdurrahman ini ya diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi bahwasanya beliau menceritakan hadis, maka berkata ba'du ashabin Nabi laqad ra'aitu Rasulullah, sungguh pernah melihat ingsun Rasulullah yasubbu ala ra'sihil ma, iku menuangkan ala ra'sihi ngatasi mustakane Rasul alma'a ing banyu wa huwa shaim minal atsi au minal harri, rawahu Ahmad wa Malik wa Abu Dawud bi isnadin sahihin. Aku pernah dulu melihat Rasul itu menuangkan air di kepala beliau, padahal ketika itu beliau puasa ya. Mengapa? Karena saking hausnya ya, atau saking panasnya. Jadi beliau ya gebyur banyu ya. Wa terus wa fi sahihan an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya kana yusbihu junuban. Dia di sahihan dari Ibunda Aisyah bahwasanya Nabi pernah pagi-pagi itu junub padahal beliau puasa. Suma yaktasil, kemudian beliau mandi. Jadi tidak apa, mandi orang dulu itu modelnya masuk itu ya. Jadi ada tempat, ada bejana besar, kemudian kita masuk ke dalamnya. Bukan mandi seperti kita mandi kan beda ya, nganggo pancuran apa shower apa gembior kok timbo. Kalau mandi dulu itu modelnya enggak ya, itu ada bejana kemudian kita masuk, sehingga kadang bisa saja kita ini rada menyelam ya, agak menyelam. La fa in dakhalal ma'u fi jawfi shaim, mongko lamun masuk al ma'u apa banyu fi jawfi shaim ing dalem wetenge wong sing poso min ghairi qasdin saking tanpa sengaja ya fa saumu sahihun, posone tetep sah. Lho kok ana banyu mlebu, niate iki ora ngombe, niate orang mlebokno banyu nek weteng. Dene pas masuk ke air tadi kok ada air yang masuk, wong itu tidak disengaja, maka puasanya tetap sah. Al-ihtihalu wal qutratu. Yang kedua yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, celaan dan menetes tetes mata ya, kutrah itu.
wa nahwuma lan sepadane ihtikal wa kutrah mimma sange perkara yadkhulu masuk apa ma al aina ing mripat. Jadi boleh celaan dulu tuh basah ya, atau pakai obat tetes mata boleh masuk ke mata ya. Sawaun aujada tokmahu fi khalqihi am lam yajidhu. Sawaun iku padha uga aujada utawi yen to nemu sapa wong tokmahu ing rasane ya, rasane ma yudkhilul ain maut fi khalqihi ing dalem gorokane am lam yajidhu utawa ora merasakan. Mengapa li annal aina karena sak temene mripat laisat iku ora ana apa mripat biman fadin iku kelawan nggon nerus ilal jaufi maring weteng. Fa'an Anasin mongko cinarita saya sokabat Anas annahu sak temene sokabat Anas karena iku pernah ono sopo Anas ya takilu iku celaan sopo Anas wa kali utai Anas so imun iku wong kang poso. Wa ila dalan maring iki zahabat berpandangan as-Syafi'iyatu sopo Syafi'iyah wa kakal meriwayatkan hu ing Ibnul Mundir sopo Ibnul Mundir an Atha wal Hasan wan Nakhai wal Auza'i wa Abi Hanifata wa Abi Tsaur warwiya an Ibnu Umar wa Anas wa Ibni Abi Aufa minas sahabah wa huwa madhabu Dawud. Jadi banyak sekali walam yasih fi hadzal bab lan ora sahih fi hadzal bab dalam ikhlas bab sayun apa suwiji anin Nabi saking Kanjeng Nabi kama qolat Tirmidzi. Jadi boleh memasukkan apa ini obat mata ke mata meskipun merasa apa ini merasakan rasanya ataupun tidak ya, tapi kemudian diludahkan misalnya karena apa mata ini tidak atau bukan merupakan tempat yang sampai kepada perut ya, jadi dibolehkan berdasarkan hadis dari Anas dulu beliau itu celaan mata dan beliau puasa ya. Ini merupakan pandangan beberapa ulama yang banyak sekali. Yang ketiga al-qiblatu. Wah, apa ya? Al-qiblatu mencium ya. Jadi boleh orang puasa itu mencium. Liman qadara ala dhabti nafsihi, maka kedue wong qadara sing mampu sapa man ala dhabti nafsihi ing atase ngendhaleni no ya nafsune man. Jadi boleh mencium istrinya kalau memang ya sekedar, jangan ngelantur ya, artinya bagi orang yang tidak ya kuat ngelantur ya tidak boleh nanti ini ya, intinya mencium boleh. Fakot sabata an Aisyata mongko teman-teman wis tetep an Aisyata saking ibunda Aisyah radhiyallahu anha qolat ngendika sapa ibunda Aisyah karena ono an nabi sapa Kanjeng Nabi yuqabbilu iku mencium sapa Nabi, ora ana maf'ule ini ya. Ibunda Aisyah ini kan malu ya. Asale yuqabbiluni gitu ya. Karena ono an nabi sapa Kanjeng Nabi yuqabbilu iku mencium sapa Nabi, mencium aku ngono maksudnya ya. Ning ora diunokno akune ora. Biasa perempuan kan malu ya. Ibunda ini malu. Wa kalau utai Nabi imun iku poso. Wa yubasiru lan berdekatan ya, apa istilahnya rapet ya, apa istilahnya istilah sekarang apa ya, nempel ya, nempel terus sapa Nabi wa kalau itu Nabi imun iku puasa. Tapi ingat wa kana lan ono sapa Nabi amlakakum iku luweh bisa ngendaline sira kabeh li irbi maring sahwate Nabi. Jadi pengakuan Ibunda Aisyah dulu Nabi itu pernah mencium padahal beliau puasa, pernah duduk mepet, jejer mepet ya, padahal beliau juga puasa. Tapi ingat Nabi itu orang yang paling bisa mengendalikan nafsunya daripada kalian semua. Wa an Umar lan cinarita saing Umar annahu sak temene Sayyidina Umar kala iku ngendika sapa Umar, hasastu yauman, apa hasastu? Hasastu yauman, hasastu artine apa ya, lagi kepengin ya. Sopo ingsun yauman dalam suatu hari ku aku pas kepingin ya, padahal poso, maksudnya iki rada tegangan tinggi ya. Poso kok ya,
Akhirnya ya fakobal tuh mongko mencium aku ya, mencium istrine karena sedang pengin, gairahnya sedang naik gitu ya. Wa ana padahal ana kali te ingsun imun iku poso. Wah kadung piye Pak Ate itu mongko mendatangi ingsun an-nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu mongko matur sapa ingsun. Akhirnya langsung matur bergegas menuju Nabi. Sonatul yauma amron aziman. Waduh Kanjeng Nabi ketiwasan ya. Hari ini aku berbuat sesuatu yang ya besar sekali ini, kesalahan besar ini gimana? Qobal tu wa ana soimun. Niku terus pundi bagaimana hukumnya wahai Nabi ya? Saya sedang melakukan perkara besar ini. Wah, payah. Ya, jadi Umar merasa belum tahu hukumnya. Faqala Rasulullah, apa jawaban Rasul mendengar cerita Sayyidina Umar? Aro'aita lau tam lawat aro'aita lau apa itu tamat mata tamat mata bimain wa anta shaim. Bagaimana pendapatmu aro'aita akhbirni ya, kepiye ro'aita berpandangan sira lau tamat mata lamun kemu sira bimain kelawan banyu wa anta shaim kalitawi sirop soimun iku poso. Jadi ini justru Nabi balik bertanya kepada Umar, hei Umar, bagaimana pendapatmu seandainya kamu puasa terus kamu berkumur-kumur, boleh enggak? Kultu la ba'sa bidzalik ya. Aku menjawab Umar, ya enggak apa-apa berkumur-kumur kok. Qala fafima ya, jawaban Nabi, ya, kalau begitu kenapa kamu tanyakan? Artinya kowe ngambung bojomu padha karo kowe kemung ya. Nak rambut terusno ya berhubungan ya ora batal. Padha kemu ya ora apa, nak kemu terus mbok untal banyune ya batal. Nak rambut terusno ora batal. Terus Qala Ibnul Mundir, ketika sapa Ibnul Mundir rakhosa membolehkan fil kublati ing dalem mencium sapa Umar wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Aisyah wa Atha wa Sa'bi wal Hasan wa Ahmad wa Ishaq. Jadi dibolehkan mencium pada orang yang puasa bulan Ramadan itu banyak ulama. Tetapi wa madzhabul Ahnaf wa Syafi'iyah, tetapi madhab Hanafi dan Syafi'iyah iku annaha tukrahu, mencium ini dimakruhkan alaman harokat syahwatahu ing atase wong sing harokat bisa membangkitkan apa ciuman syahwatahu ing syahwate. Nak mencium itu ndadekno malahan ya syahwatnya bangkit itu makruh. Wala tukrahu li ghairihi, tapi tidak dimakruhkan bila tidak bagi orang yang tidak bangkit. Ning wis ngapik ya lakinnal aula lakinil aula tar kuwaning, tetapi sing luwih apik iku meninggalkan mencium, merasa ngono lah poso-poso ya engko bengi wae. Wala farqa baina syaikhi wasabi fi dzalika, ora ana perbedaan antara wong tuwa sik karo wong nom ing dalem mengkono mencium, padha ae sik nom sik tuwa ya. Wal i'tibaru bitahrikis syahwah wa khaufil inzal, wal i'tibaru lan utawi sing direken yang dijadikan masalah itu adalah bangkitnya syahwat dan khawatir nanti kalau injal, kalau sampai mencium sangat kuat tiba-tiba keluar ya sampai injal itu membatalkan puasa, berbahaya ya. Jadi makanya dalam fikih itu dijelaskan ada orang melihat gambar ya, melihat gambar itu sebenarnya juga atau membayangkan ya. Ada orang membayangkan apa contohnya, ada orang membayangkan gitar, wah no gitar dingeti dibayangno karena tekanan tinggi 220 ya mungkin lebih, akhirnya dia keluar mani, maka itu puasanya tidak batal saking kuatnya. Tapi kalau gitar itu didekati terus disentuh, dilus-lus ya, sampai dibayangkan sing ora-ora kok keluar mani, maka puasanya batal ya. Makanya termasuk itu ya, mencium, menyentuh dan lain sebagainya itu. Yang nak bayangno tok, bayangno nglamun jingene cah nom ya, syahwatnya masih kuat, ngelamun kari-kari metu ya, maka itu tidak batal puasanya ya. Segera mandi junub sebagaimana tadi di depan
Rasul pernah pagi hari itu junub ya karena inzal. Fa in kharokat syahwatu sabin au saikhin qawiyin yo karihat, kalau itu membangkitkan syahwat ya orang tua yang masih kuat itu ataupun pemuda itu dimakruhkan. Wa ilam yukarrik ya, kalau tidak fa ilam wa ilam tukarrik ya li saikhin au sabin dhaifin ya lam tukroh. Karena orang membangkitkan syahwat baik bagi orang tua maupun pemuda yang lemah ya dak makruhkan. Ning daripada ngono kesimpulannya wal aula tarkuha, yang paling baik itu meninggalkan mencium pada siang bulan Ramadan. Wa sawaun lan iku padha uga qabala al khadda awil fama. Wah ini malah didetailno ya. Sama saja sih mencium pipi, mencium mulut, au ghairahuma, atau selain pipi dan mulut. Terus mencium apa kabeh ora usah dijelasno, iki malah jelasno. Wa kadza al mubasyaratu bil yadi wal mu'anaqah, demikian pula menyentuh dengan tangan atau ngrangkul padha wae lauma hukmul qiblati, semuanya ini sama dengan hukum mencium. Yang keempat al-huknatu, suntik ya, suntik boleh, tidak membatalkan puasa mutlakon, secara mutlak. Sawaun iku padha uga akanat, ya, kalau sekarang apa? Vaksin ya. Jadi vaksin itu tidak membatalkan puasa, suntik vaksin. Akanat ono apa hukumna li takdiyati, itu kanggo takdiyah nutrisi ya, untuk apa ini nutrisi yang masuk. Mungkin amli gurya atau liyane tagdiyah ya, misalnya suntikannya ini sebagai apa ya, karena sakit diberi vitamin atau apa obat, itu boleh. Bahkan untuk nutrisi tagdiyah boleh. Wasawaun akanat fil aruk am tahtal jildi ya, sama saja suntikannya itu di apa urat ya, di urat ya tahtal jildi atau di bawah kulit, boleh saja. Fa innaha wa in wasolat ilal jaufi, fa inna mongko sak temene huknah suntik wa in wasolat ilal jaufi, meskipun bisa sampai ke perut, fa inna mongko sak temene huknah tasilu ilaihi, iku sampai ke perut min ghairil manfadil mu'tad, bukan termasuk jalan terus yang semestinya. Jadi meskipun itu bisa saja kan masuk menyebar ke seluruh tubuh bahkan ke perut, tapi itu bukan jalur semestinya, bukan jalur perut ya, jadi tidak apa-apa. Yang kelima al-hijamatu, hijamah itu bekam ya, cantuk di kepala, itu hijamah. Faqadih tajama mongko teman-teman berbekam an nabiyu sapa nabi wa huwa kalau ta nabi shaimun iku puasa. Jadi orang puasa boleh berbekam, boleh cantuk. Tetapi illa kecuali idza kanat nalikane ana apa hijamah tudaifu iku melemahkan apa hijamah as-shaima ing wong kang poso, ya nek ngono fa inna mongko sak temene hijamah tukrahu iku dimakruhkan apa hijamah lahu kedue shaim, kecuali kalau dirasa dikira kuat, kalau hijamah nanti dia lemes ya, maka makruh ya, tidak boleh, hijamah tidak boleh. Termasuk dalam hal ini apa, donor misalnya ya, diambil darahnya, kalau dipikir malah tambah lemes ya makruh ya. Qala Sabit al-Bunani li Anas, ngendika sapa Sabit al-Bunani li Anas, akuntum takrahunal hijamah lis-shaim ala hadi Rasulillah. Pernah Sabit berkata kepada Anas, apakah kalian semua itu memakruhkan ya hijamah bagi orang yang berpuasa pada masa Rasulullah? Qala jawab sapa Anas, la ndak apa-apa hijamah illa min ajli dhafi, kejaba saking arahe lemes. Tapi nak lemes ya kami ndak suka, makruh. Ruwahul Bukhari wa ghairuhu. Wal fasdu apa fasdu iki? Akduda min ayyi adho. Kalau hijamah itu mengambil darah dari kepala ya, bekam. Kalau fasdu itu mengambil darah dari selain kepala. Jadi mungkin yang geger atau apa itu istilahnya fasdu. Fasdu gimana hukumnya? Sama saja mislul hijamati itu seperti hijamah fil hukmi di dalam hukum. Sama, jadi boleh. Kecuali kalau lemes tidak boleh ya, makruh. Yang keenam al-madmadatu wal istinsyaku,
berkumur dan menyedot air ke hidung, dari hidung ya, dengan hidung nyesep banyu irung istinsak. Illa annahu tukrahu, tetapi dimakruhake, illa annahu sak temene kelakuan tukrahu dimakruhake al mubalaghatu apa berlebihan fima ing dalem madmanda karo istinsak. Orang puasa boleh kemu, boleh nyesep banyu irung, boleh berkumur, boleh menghirup air dengan hidung, boleh, tapi jangan berlebihan. Fa'an Laqit bin Saburo, sange Laqit bin Saburo, ana nabiya qala, Nabi pernah bersabda, fa'idas tansakta fa'ablik. Kata Nabi, sabda Nabi, kalau kamu menghirup air hidung itu fa'ablik, sungguh-sungguh ya, biar wah itu bagus, untuk kesehatan bagus ya, untuk kebersihan juga bagus. Jadi nyesep tuh. Illa kecuali antakuna kamu sedang soiman puasa, kata Nabi, kecuali kamu puasa jangan sungguh-sungguh. Rawahu Ashabus Sunan, bacanya pelan-pelan ya. Rawahu Ashabus Sunan wa qala Tirmidzi hasanun shahihun. Wa qad kariha lan teman-teman tidak suka ya, atau memekruhkan ahlul ilmi sapa ahlul ilmi as-su'uta ing su'ud ya apa ay wadudawa fil anfi. Berdasarkan itu, karena nyesep banyu irung itu tidak boleh berlebihan ya, maka dalam hal ini ahlul ilmu kemudian tidak suka ya, melarang, maksudnya memasukkan obat lisoi ke hidung, lisoi ini bagi orang yang puasa. Jadi tidak boleh masukkan obat ke hidung, artinya cairan yang sampai masuk ke mulut. Kalau swab tidak apa-apa, karena swab ini hanya memasukkan suatu alat mendeteksi kemudian dikeluarkan ya. Waro'alan berpandangan sapa alul ilmi anna dzalika ing ngatasi sak temenenge mengkono suud yufatiru iku membatalkan poso, wa fil hadis lan iku dalam hadis ma utawi dalil yuqawi menguatkan apa ma qaulahum ing pengendikane ahlul ilmi. Akan dibahas lebih lanjut nanti. Summa qala Ibnu Qudamah wallahu a'lam bis shawab.